Halo Sobat Nova, kembali lagi dengan podcast CTI Nova. Kali ini ada yang beda. Kalau episode kemarin kalian ditemenin sama Rika, kali ini kalian ditemenin sama aku. Kenalin, aku Alin. Halo. Oke, kali ini ada yang beda dari podcast ini. Kalau kemarin bintang tamunya itu dari teman-teman MBKM, kali ini bintang tamunya itu spesial. Spesial banget. Spesial dari rekan program MF yaitu Zaki. Ya. Halo semuanya teman-teman, lama nggak ketemu ya. Iya. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sih, lagi ya sibuk-sibuknya. Akhir-akhir ini sering ngapain sih? Kok kelihatannya kayak sibuk gitu? Ya sebenarnya sibuk bukan karena tugas ya, tapi sibuk belajar aja sih buat ngisi-ngisi waktu kan kalau ada yang kosong gitu. Keren. BTW aku pengen tahu deh, program yang kamu ikutin itu kayak apa sih? Boleh bisa dijelasin secara singkat aja, garis besar. Oh, kalau program MF ya, sebenarnya program MF ini saya ikut itu juga karena hoki sih. Karena program hoki, karena kan gini, program MF itu kan kelihatannya kayak yang yoga atau dava itu kan udah jago ngoding gitu kan ya. Nah sedangkan saya itu kan nggak yang terlalu bisa harus yang sekali ngoding langsung jadi gitu kan. Nah waktu itu sempet konsultasi sih sebenarnya ke Pak Taufik gimana untuk semester 3 ini, dan singkat cerita itu direkomendasikan untuk ikut MF ini. Nah untuk ikut MF ini ya secara gambaran umumnya itu intinya kita ikut dosen aja gitulah. Bantu. Ikut dosennya tuh kayak gimana sih? Ya kayak misal dosen itu ada project bikin aplikasi apa gitu. Nah kita itu sebagai mahasiswa itu diajak untuk turut andil dalam project itu. Jadi kita bantuin yang dosen ini. Oh misal saya nih, Zaki kamu bantuin ke sini. Oh ya kita harus siap situ. Lebih kayak asisten gitu, asisten dosen gitu? Bukan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Terus sejauh ini tuh udah berapa project yang udah kamu bantu atau kamu kerjakan gitu? Kalau project itu sebenarnya gini ya, karena saya itu nggak terpaku di ikut project dosen aja. Saya kan juga ada pekerjaan nih di luar dari ini. Iya. Kalau project itu mungkin ada kemarin ada temen itu suruh minta tolong bikin kayak kuis itu, terus ada juga kayak kemarin ada KKN kolaboratif itu dari Dinas Pendidikan, itu kan ada program anak tidak sekolah untuk mensurvei. Nah mahasiswa itu disuruh survei anak-anak tidak sekolah ini. Nah, jadi itu saya juga turut andil di situ. Kalau di ikut Pak Hendra itu ya sampai ya cuma bantu-bantu biasa sih, nggak yang sesulit itulah gitu. Oke, terus aku penasaran benefitnya ikut MF itu apa aja sih? Benefitnya ikut MF ya? Kalau benefitnya itu apa aja sih? Boleh dong sepil-sepil. Kalau benefitnya itu ya secara waktu itu sebenarnya kita lebih enak karena banyak waktu kosong. Makanya kan saya juga bisa banyak waktu kosong yang saya itu bisa keluar dari hitungannya dari kampus, terus saya nyari waktu luang kerja juga untuk sama yang usaha itu masih jalan gitu. Terus nih yang paling berkesan itu ada momen yang berkesan gitu waktu ikut MF atau waktu magang gitu, itu apa aja sih? Oh waktu yang berkesan itu sebenarnya bukan ini ya, karena kan ya kita kan sama-sama walaupun kita cuma beda program ya. Tapi intinya kita itu tetap sama-sama belajar lah. Yeah. Gimana kita di kondisi ini itu kan gimana kita menanggapi itu kan. Jadi ya sebenarnya apapun keadaannya ya udah
itu anggap aja kita belajar di situ gitu. Tuh. Nah, terus kan ini kan masih kayak bisa dibilang sama-sama masih belajar gitu kan. Betul. Tapi bedanya kayak waktu kamu jadi mahasiswa aktif itu gimana? Ada yang bikin kamu shock gitu gak? Oh, saya termasuk mahasiswa aktif ini ya. Perasaan soalnya bisa aja ya. Iya, waktu jadi mahasiswa aktif sama sekarang. Oh, waktu itu sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jadi kalau karena lebih kayak ini sih, kayak saya tuh lebih banyak belajar di dunia pekerjaan itu. Jadi karena ya hitungannya magang itu tadi kan. Yeah. Nah itu saya itu banyak belajar ternyata di dunia pekerjaan di IT-nya ya ini ya, bukan yang saya nggak tahu kalau yang di luar sana tuh bagaimana. Cuma kalau yang di IT apapun itu yang dikasih sama dosen di kampus itu benar-benar relate, karena entah yang itu bikin aplikasi gitu yang pertama ya. Yang otomatis bikin aplikasi. Terus setiap minggu nih ketemu dosen, progres kamu harian apa ini sampai mana aja. Itu juga kita kalau di dunia pekerjaan juga ada progres harian. Terus juga misal aplikasi kita sudah jadi tugas akhir gitu kan ya. Tugas akhir kita presentasi ke dosen yang mungkin menurut kita itu menyeramkan ya. agak takut gitu ya. Nah, agak gimana gitu. Di dunia pekerjaan itu juga sama. Malah kan kalau masih dosen kan juga mungkin dosen itu masih memaklumi lah karena kita mahasiswa kan. Nah kalau di dunia pekerjaan ini kayak ya Allah, itu yang agak shocknya itu di situ. Harus kuatin aja sih. Tapi kuat kan? Alhamdulillah dijalanin aja lah. Dijalanin belajar. Terus nih aku mau tanya, ini sempat di-mention tadi nih, usaha kamu. Oh iya, itu kok bisa muncul ide usaha cuci sepatu itu? Idenya dari mana? Sebenarnya ide usaha cuci sepatu itu udah dari saya SMK. Jadi dari dulu memang pengen punya usaha kan, karena kan ya di sini apa namanya, ya saya bukan asli Jember, terus ke sini saya pengen nih punya tambahan apa uang jajan tambahan kan. Ya terus kakak sepupu itu ngajakin buat ayo ini loh usaha ini enak. Apa tanyakan apa mas usaha apa, terus diajarin ternyata ini gini. Waktu itu kan jadi sebelum masuk kuliah, udah lulus SMK, sebelum masuk kuliah saya itu ke Surabaya waktu itu main-main lah. Nah di sana itu diajarin tuh, ini cara nyuci sepatu itu kayak gini, terus nanti untuk customer itu bagaimana, treatmentnya gimana gitu kan. Terus pas kesini masuk ke kuliahan, nah analisa dulu nih target pasarnya bakal siapa. Nah karena di perkuliahan kan juga otomatis banyak anak kos nih. Juga otomatis harus gimana caranya ini bisa laku kan. Ya wis tahun pertama itu untuk buka usaha cuci sepatu ya oh ya wis lah untuk belajar, tapi udah kayak berjalan sekarang nih udah lumayan banyak sih, banyak orang yang udah tahu, jadi saya nggak perlu promosi lagi. Zak nggak tolong ini ya, oh ya siap. Dan kalaupun apa ya, poin plusnya tuh kayak kan saya targetnya mahasiswa kan, jadi kalau mahasiswa kan biasanya mager-mager tuh, nggak semuanya ya, mohon maaf. Tapi kalau di kos kan ini ya saya menyadari saya tuh juga mager sebenarnya. Tapi kan kalau saya kan ya usaha harus giat lah. Jadi ya gimana pun caranya, Zak ini ya wis itu saya free pick up sama nganter itu gratis gitu. Jadi membantulah setidaknya gitu. Terus kenapa milih cuci sepatu? Kenapa nggak kayak produk makanan gitu? Sebenarnya iya. Kalau produk makanan itu sebenarnya kalau dilihat dari untungnya itu memang banyak. Untungnya tuh. Tapi produk makanan itu minusnya ya satu hari itu sudah ganti gitu loh. Nah dan saya basicnya itu nggak bisa masak, walaupun ya bisa sih nanti minta tolong orang buat masak ya. Tapi kan nanti kan kayak orang lain tetap aja kan. Ya wes yang saya sendiri bisa lakuin ya itu akhirnya. Toh juga sebenarnya saya itu orang yang paling malas mencuci sebenarnya itu, tapi karena harus dilawan nih rasa malasnya, ya udah akhirnya bisa itu cuci sepatu gitu. Oke, kalau gitu nih dilihat dari kesibukan kamu tuh magang, MF, usaha lagi, terus masih bisa main, kemarin nonton Hindia kan? Iya, itu sebagai refreshingnya sih sebenarnya. Itu cara manajemen waktunya tuh gimana? Nah, jadi gini,
Kalau manajemen waktunya kita pinter-pinter sih ngelihatnya. Jadi kayak ini yang penting urgensinya yang penting yang mana nih, kalau misal dari MF sendiri itu longgar ya saya kerja bantu sana sini kan. Kalau misal ada dibutuhkan ketika Pak Hendra manggil Zak minta tolongin ini ya saya ini ke Pak Hendra. Kalau misal jadi gini, kalau usaha cuci sepatu karena load pekerjaannya di tempat magang saya itu banyak ya itu. Yeah. Nah itu saya takutnya kalau apa ya, walaupun nggak satu hari full bekerja tapi kan kalau dikerjakan malam itu karena ya saya kan mata minus ya, jadi kalau agak malam itu takutnya nih sepatunya kurang bersih kan, jadi saya itu nerima. Jadi itu kan gini, kalau dulu itu setiap hari buka cuci sepatu. Nah, kalau sekarang itu cuma nerima di hari Kamis atau Jumat. Jadi semua sepatu itu saya kerjain hari Sabtu sama Minggu. Jadi semua itu Senin sudah selesai. Jadi sekalian nanti entah itu berangkat ke kampus atau berangkat ke kantor, saya itu sekalian nganter-nganter ini. Jadi yang satu arah. Jadi masih aman lah. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu ya fokus sama pekerjaan ataupun belajar itu. Nah, kalau Sabtu sama Minggu kalau free ya kita refreshing lah. Atau olahraga, ini sekarang juga lagi hobi olahraga sih. Jadi hitungannya gini, apa namanya itu istilahnya work life balance lah. Iya, Gitu. asik. Akhir-akhir ini olahraga apa tuh? Kalau sekarang ini baru jogging sih, baru jogging. Nanti rencana mau nge-gym juga. Asik. Kemarin ada informasi ada di ini enak soalnya dekat apa namanya itu kantor BPJS itu enak, jadi mungkin kemungkinan di situ sih ada teman-teman juga kan karena di situ bareng lah. Boleh. Nih gimana nih Sobat Nova? Patut dicontoh nih Mas Zaki ini, keren-keren gitu. Zaki nih ada pesan nggak buat Sobat Nova gitu? Kalau pesan ya untuk teman-teman yang ya sama lah, kita cuma ya sama-sama dalam proses belajar. Intinya kalau saya baca-baca buku itu ya kita itu yang penting hidup di hari ini, jangan terlalu melihat zaman apa kita yang di hari sebelumnya ataupun kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Kayak misalkan kita anak muda nih biasanya kan overthinking, nanti saya jadi apa itu kita nggak usah mikirin ke situ. Yang penting kita itu hidup di hari ini, kita menikmati hari ini, kita usahakan apa yang ada di hari ini. Dan kalaupun itu kan pasti ada entah kesempatan ataupun ya rasa sakit ya entah apalah, itu anggap aja jadi pelajaran yang bisa kita ambil gitu kalau menurutnya. Oke, nah dengerin ya Sobat Nova pesannya dari Zaki tadi gitu. Nah, makasih ya Zaki udah bersedia nih datang ke podcast Ya, JTI sama-sama. Nova ini. Masih banyak kurangnya gitu. Ya. Minta maaf ya. Tidak. Nah, itu tadi cerita pengalaman dari bintang tamu kita yaitu Zaki. Semoga bisa menginspirasi Sobat Nova yang lainnya. Oke, see you next episode Sobat Nova.